Kak Marcel Chandrawinata tuh rame banget tuh yang nonton ya kan. Nah hari ini saya pengen ngundang lagi nih Kak Marcel Chandrawinata. Aduh, Halo, drop. saya masih Yang di Chandra Winata. Cuman memang minim skincare, jadi begini Pak. Hai SCTV Viewers, Sobat Aksi dimanapun berada, apa kabar? Udah hari Minggu lagi aja nih ya, nggak berasa. Wah, kita udah ada di bulan yang baru, tanggal 1 Agustus 2021. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat dan yang pastinya kita kembali lagi ngobrol di sini, ngobrolin cerita kita. Kali ini masih ditemenin sama saya, Syafira, yang tadi habis nonton cerita kita juga dan semakin happy gitu ya dengan ceritanya setiap episode. Nah teman-teman, karena kita sekarang juga masih ada di rumah aja di situasi PPKM extended version alias yang masih diperpanjang gitu ya, masih sampai sampai tanggal 2 besok. Ini juga jadi salah satu upaya kita untuk mengurangi penularan virus COVID-19. Kita bisa yuk di rumah aja ya kalau misalnya memang nggak ada kebutuhan untuk keluar gitu ya. Jadi di rumah aja kita jaga diri, jaga jaga kesehatan juga. Nah teman-teman, yang pasti di situasi pandemi kayak sekarang di masa PPKM, walaupun kita lagi di rumah aja bukan berarti kita nggak bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kalau tadi ya saya udah nonton cerita kita, ngobrolin cerita kita, hari ini juga bakalan seru banget di live Instagramnya SCTV dan juga Aksi Kita Indonesia. Kita akan berbicara tentang forest alias hutan, tapi saya nggak sendiri karena akan ada Hifzi Hoir yang bakalan nemenin saya dari akunnya Aksi Kita Indonesia. Nah, sambil saya mau menyapa dulu, halo, assalamualaikum semuanya. Ada Nike, ada Rafid, ada Selfie. Halo, dari Bali G, mantap. Wih. Halo Kak. Apa kabar Kak Safira? Baik. Kita masih di rumah ya. Iya masih di rumah aja nih ya, kita belum bisa syuting bareng lagi ya kan. Aduh sedih banget ya karena PPKM nih. Apa-apa lah. Yang penting kita sehat-sehat. Zi, tadi nonton ini nggak? Cerita kita The Series nggak? Nonton dong, seru sekali dong. Tadi rumahnya Pak Wangsit kebakaran tuh. Tuh gara-gara itu lingkungan belakangnya jadi rusak ya kan, hutannya. Iya. Apalagi maksudnya kita kalau lihat dari cerita kita yang tadi itu kayak deket ya sama apa yang terjadi kan beberapa bulan waktu itu ada di berita juga tentang hutan dan sebagainya. Kalau tadi area hijau yang kebakar di belakang rumah, terus kayak deg-degan karena banyak pohon di sana, dampaknya pasti ke lingkungan juga. Kalau saja gitu akhirnya mikir nih sih, gara-gara kebanyakan di rumah kali ya, kalau kebakaran hutan kayak tadi tuh adanya di dunia terus-terusan yang skalanya besar, kayak gimana tuh ya? Aduh, gila, serem banget ya kan. Kalau minggu kemarin tuh kan kita ceritain tentang yang horor-horor dari hutan ya kan. Di hutan itu ada yang horor-horor, ada kuntilanak, kagetan, ada ayam. Ayam. Tapi hari ini nggak kalah seremnya ya. Kalau hutan kebakaran itu pasti jadi serem banget ya kan. Ini juga penting buat kita kan, supaya kita waspada dan jadi tahu apa nih yang sebaiknya kita lakukan untuk mencegah hutan kebakaran ini, Kak Safira. Iya, pastinya. Dan yang pastinya nih ada anak muda juga yang ikutan join SCTV Viewers, Sobat Aksi juga. Ada yang dari Banten, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Blitar. Terus ada yang bilang namanya Desi, oh ini ternyata Mimin SCTV. Iya, betul sekali. Dia belum tahu. Halo. Sebenarnya saya ya. Saya Mimin SCTV. Saya admin kedua. Gitu. Nah kita tuh jadi lebih paham ya kalau yang namanya generasi muda kayak kita nih semua teman-teman yang juga yang nonton ini, kita kan nantinya akan jadi yang meneruskan ya kan, memimpin masa depan. Jadi kita tuh emang wajib banget mesti paham, harus aware dulu sama keadaan yang ada di hutan kita gitu. Kita harus menjaga hutan tuh kayak gimana, apalagi jangan sampai amit-amit terjadi kebakaran. Apalagi hari ini ya buat SCTV Viewers, Sobat Aksi, Hifzi juga, kita akan diskusi barengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi Bapak bintang tamu kita adalah seorang anggota DPR. Nanti kita tanya komisi berapa dan kerjaan apa di bidang apa gitu ya. Kita bisa nyampein aspirasi kita juga ya kan nanti ya.
Bener. Terus juga nanti buat SCTV Fever, Sobat Aksi yang mau nanya, mau bercerita apapun, mumpung ada wakil rakyat bakalan kita hadirin di sini. Terus juga buat teman-teman jangan lupa juga pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya juga harus ngikutin supaya kita tahu, paham nih gimana sih caranya menjaga lingkungan. Dan kita nggak berdua doang nih, nggak, dan juga dengan bintang tamu anggota DPR ada lagi sahabat Diksi juga yang udah ditunggu-tunggu. Kak Safira. Jadi kan yang kemarin itu Kak Marcel Chandrawinata tuh rame banget tuh yang nonton ya kan. Rame banget, banyak yang komen. Nah hari ini saya pengen ngundang lagi nih Kak Marcel Chandrawinata. Oh oke. Karena emang Marcel paham banget soal lingkungan ya. Betul, dia juga kan peduli banget tentang lingkungan. Langsung aja deh kita invite deh ya. Ya udah di invite nih, kita bakalan datengin lagi Marcel Chandrawinatanya. Aku udah friend banget deh. Aduh. Halo. Drop. Mohon maaf. Halo. Yang diundang Marcel Chandrawinata. Saya Marcel Chandrawinata. Cuman memang minim skincare, jadi begini Pak. Jadi bukan Marcel Chandrawinata, tapi ada Marcel Widianto. Yeay, Marcel. Sobat-sobat miskin, ayo kumpul yuk, jangan keluar dulu demi ekonomi kita juga nih, tolong. Banyak itu di belakang apaan, Sel? Ini kasur bang, baru bangun. Ya Allah, background kasur. Orang background tuh apa gitu yang cakepan, ini background kasur. Mana masih ada ilernya lagi. Marcel itu ngikutin setiap tayangannya cerita kita. Jadi dia juga menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Jadi apa yang dipakai di rumah dipakai lagi. Jadi ada multifungsi gitu ya Sel ya. Hari ini nonton nggak cerita kita Sel? Nonton banget Kak, sedih banget waktu tempat penghijauan tuh kebakaran tadi ya Allah. Kayak enggak, ntar dulu Sel, nonton banget itu kayak apa? Kan kalau nonton biasa tuh, kalau nonton banget kayak gimana tuh? Dekat banget gitu Sel. Nonton banget tuh sampai iklannya sampai kayak nggak dilewatin gitu sampai gitu. Jalan ceritanya. Iya. Stay tune. Berarti nonton terus ya Sel ya? Iya kan, nonton terus Kak Ibji, Kak Safira. Iya. Sel, tadi kalau dari yang episode tadi, apa yang menurut lo seru nih dan berhubungan sama tema kita hari ini? Ya tadi sih, itu kan hanya lingkup kecilnya aja ya. Maksudnya kalau ya tentang kebakaran hutan, ya kalau lingkup gedenya tentang kebakaran hutan gitu. Dan ternyata saya baru tahu bahwa ketika hutan itu udah gundul, itu akan menyebabkan kebanjiran. Akan menyebabkan banjir di mana-mana gitu. Yang kasihan kan penghuni hutannya gitu, kalau menurut saya ya penghuni hutannya lebih ke yang kasihan kayak monyet, kasihan loh, dia keragunan lagi PPKM nggak bisa, mana belum vaksin lagi kan, jadi sulit. Beda lagi vaksinnya. Jadi kita emang sebenarnya kayak gedek ya, gemes gitu sama orang-orang kayak gitu, maksudnya udah nggak bertanggung jawab, ternyata banyak kejadian kebakaran yang akhirnya menyebabkan kerusakan itu karena manusia juga. Dan masalahnya Kak Safira sepele. Ada yang pernah kebakaran hutan di akhir-akhir ini. Apa tuh Sel? Alasannya adalah karena puntung rokok. Kesel. Karena satu puntung rokok yang dibuang sembarangan, akhirnya berhektar-hektar hutan kebakaran. Jadi kayak, makanya saya ini adalah orang yang nggak ngerokok Kak. Karena selain saya tidak mau membakar hutan, saya juga nggak mau membakar ekonomi saya juga. Jadi saya nggak mau, saya irit, orangnya irit. Mending isi lambung ya Sel ya. Iya. Daripada asap, mending makanan di lambung. Iya. Nah, ya gimana Sel? Ini udah aman bang. Aman. Nah ngomongin tentang alam, tadi Marcel juga udah ngomongin tentang hutan, gimana tadi dari rokok ya kan efeknya bisa kebakaran hutan. Kita bakal langsung ngobrol nih, dengerin cerita dari teman kita nih, luar biasa Sel. Dia tinggal di pulau dengan hutan terbesar kedua di Indonesia. Tahu nggak Sel di mana Sel? Di mana bang? Pulau apa ayo? Kita tes nih. Sulawesi. Salah, Pulau Kalimantan, salah. Pulau Kalimantan. Di mana dong? Kalimantan. Ya. Kalimantan. Dia ini punya aksi keren banget, Sel. Jadi sebagai anak muda untuk melindungi hutan Kalimantan. Dia dari Youth Aid Koordinator. Ada Mbak Sumarni Laman. Halo Mbak Sumarni. Halo Sumarni. Halo Kak. Ya, Pak B. Apa kabar? Mbak Sumarni, maaf itu belakangnya green screen apa gimana Mbak? Itu green screen spesial. Kalian suka hijau Kak, kita suka hutan gitu kan. Mantap. Sumarni
Sumarni, kamu jauh-jauh dari Palangkaraya, apa namanya, yang juga peduli sama lingkungan, pasti nonton serialnya SCTV. Oh, jelas, Kak. Suka Itu nonton. ya keren banget kan. Itu menurutku satu-satunya deh yang sinetron gitu ya, yang gunakan platform sebesar SCTV gitu kan, stasiun TV nasional, untuk raise awareness tentang isu-isu lingkungan, dan itu keren banget. Apalagi topik hari ini tentang kebakaran yang relate banget sama di Kalimantan yang kami rasakan selama bertahun-tahun. Keren. Kamu nih sering banget ngalamin kebakaran hutan ya, Sumarni ya? Ya, seumur hidup saya, Kak. Saya lahir tahun 96, 97 udah kebakar. Di 24 tahun kebakaran hutan tuh ya udah ngerasain deh. Wow. Dan kabarnya anak bayi di Kalimantan beda sama di Jakarta katanya, Kak Marni ya. Kenapa tuh, Sel? Kalau di Jakarta lahir minta susu, di Kalimantan lahir langsung minta masker ya, karena asapnya banyak. Oh ya, benar. Aduh, ini aku langsung sekali. tahun 2019, Kak. Jadi kita kan tahun 2019 mungkin ada dengar cerita ya kebakaran di Kalimantan sama di Sulawesi. Sumatera, sorry. Jadi waktu itu ada bayi tiga hari, baru 3 hari lahir gitu. Itu udah kena asap, dan dia waktu itu stay di tempat rumah aman asap kami. Jadi kita nunggu. Dia kena asma sama itu. Jadi ya bener banget sih, Kakak. Bayi udah dari, bukan minta masker sih, karena nggak ada masker yang cocok buat bayi, jadi dia minta oksigen, dia minta udara yang bersih. Wow. Semangat Kak Marni, luar biasa, keren banget Respect, ya. Kak Marni. Aku rasanya jadi kesindir banget ya. Gue kadang suka nggak peduli gitu dengan hubungannya hutan dengan kehidupan saat ini. Tapi ingatlah ya nih, buat netizen yang suka julid, ini kenapa sih udara kita semakin panas? Terus kenapa sih ini tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas? Ini tuh salah satu dampak dari kerusakan hutan terhadap perubahan iklim. Betul nggak, kabar nih? Betul banget. Aku bisa merasakan panasnya Hibzi. Sabar Mas Hibzi, sabar. Sabar. Nih. Sabar Mas Ini Hibzi. coba ya buat netizen yang julid, kalau misalnya pengen tahu juga bisa tonton di IG live-nya di Aksi Kita Indonesia yang episode 9 dan 10 tuh tentang hutan juga tuh. Sabar nih, harus sabar. Sabar, emang kita mesti sabar. Tapi emang cerita dari Sumarni tadi gitu ya, itu baru sedikit yang diceritain. Belum lagi Sumarni cerita bahwa Sumarni juga menggerakkan anak-anak muda mau jadi relawan yang ikut memadamkan kebakaran gitu di hutan Kalimantan. The best. Mohon maaf ini Pak Hibzi lagi kamu muncul pakai peci. Ini maksudnya gimana nih? Hah? Saya udah bukan Hibzi. Nama saya Papa Jud. Saya Papa Jud. Oh iya. Ini Marka belum cerita. Kita sudah berapa episode loh, Safira? Masa Anda lupa terus dengan diriku? Diriku dilupakan ya. Halo Kak Marni. Halo Marcel. Ada Papa Jud, Marcel, dan Sumarni. Ini Papa Jud nih bisa berbagai macam bahasa. Kali ini pakai bahasa apa nih? Mohon maaf nih. Aku hari ini akan bahasa Kongo. Bahasa apa? Kongo. Ayo, silakan. Bumbla, jubla gabla gabla, jubla gabla bumbla blam jubla blam blam, belum blam jubla. Sel, paham nggak Sel? Saya Paham, Marcel paling tahu artinya, kasih tahu Marcel. Apa coba Sel? Itu tadi pantun, Kak. Oh, pantun. Apa tuh? Pantunnya artinya apa tuh? Apa tuh, Sel? Ayo dong, tanggung jawab dong. Ayo, jangan tiba-tiba menghilang dong. Jadi, itu tadi pantun dari Kongo, Kak. Artinya apa tuh? Jalan-jalan sambil memohon. Cakep. Bikin nasi uduk harus pakai santan. Cakep. Yuk teman-teman, jangan kita tebang pohon. Cakep. Itu pohon bukan mantan. Iya, bagus. Tapi deh, bagus sekali pantunnya dari Marcel. Kak Marni, kalau misalnya sudah kedatangan diriku, maka saya akan langsung ngajak main gosip atau fakta. Dan juga nanti, ya, buat Sobat Aksi boleh komen juga ya. Pernyataan yang diberikan oleh diriku itu gosip atau fakta. Udah siap semuanya?
Aku siap. Siap ya, langsung ya. Sama Saya bacakan Mas pernyataannya. jawab ya. Buat SCTV Fever juga sama Sobat Aksi nanti jawab gosip atau fakta. Boleh. Oke, yuk. Yuk. Hutan yang terbakar bisa memicu pemanasan global. Dan pemanasan global bisa menyebabkan kebakaran hutan. Nah, kebalak-balik tuh, gimana tuh? Gosip atau fakta? Fakta. Fakta. Kak ini dulu. Kamarnya apa, Kak? Fakta dong, Kak. Betul. Kak Safira? Fakta. Betul. Marcel? Saya fakta. Salah. Jadi jawabannya adalah fakta. Pak, mohon maaf Pak. Itu tadi bertiga Apa, gimana? serempak fakta Pak jawabannya Pak. Kamu kurang panjang A-nya, harusnya fakta gitu. Kamu cuma fakta. Oh. Ada 7 A-nya di belakangnya Pak. A-nya 7, ya. Yang tadi deh, saya kasih tahu ya. Yang tadi jawab gosip, katanya. Tadi ada yang gosip. Dengerin baik-baik nih. Mengutip dari BBC berdasarkan studi ilmiah, risiko kebakaran lebih tinggi karena diakibatkan kombinasi suhu tinggi, kelembapan rendah, curah hujan rendah, dan angin kencang. Jadi, kebakaran ekstrim terjadi ketika variabilitas alami akibat pemanasan global. Nah, kan aku bilang juga apa tuh? Betul nggak tuh, Kak Marni? Apa yang aku bilang tuh, Kak Marni? Aku udah emosi banget. Bahasanya berat ya, Kak, tapi itu fakta. Ya. Aku aja agak kurang ngerti yang terakhir tadi tuh. Iya. Sabar Kak Safira. Sabar Kak Safira, sabar, tahan. Ini dong. Yang disabarin ini dong. Marcel, yang disabarin ini dong. Oh iya. Siap. Sabar Mas Ibji. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Bapak Jut. Udah satu doang. Oh, itu doang. Satu doang. Nah, satu doang. Tapi nambahin ya informasi dari Papa Jut tadi itu kan ya. Nggak lihat ininya biru. Jadi untuk meredamkan semua emosi di sini nih yang ya tentang kebakaran hutan dan sebagainya gitu. SCTV Fever juga tadi ada yang jawab gosip nih, yang bener kan tadi fakta gitu ya, bahwa faktanya udah disampaikan. Jadi kebakaran hutan ini memang bikin jumlah hutan kita ini semakin berkurang nih teman-teman. Tapi mengutip dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Republik Indonesia pastinya ya, ini tuh berhasil menurunkan deforestasi sebanyak 75%. Jadi ada angka penurunannya sampai 75%. Ini berita baik di periode tahun 2019 sampai 2020. Jadi alhamdulillah ya, selama 2019 2020 1 tahun tingkat deforestasinya 75%. Tapi gimana dengan saat ini? Nah, nanti kita cari lagi informasinya. Nah, ini tuh kayak bisa dijadiin harapan lah ya. Ada hopes nih. Iya, betul. Karena situasi juga, at least ini kayak jadi semangat kita untuk melakukan sesuatu lah untuk mengurangi kebakaran hutan, kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia. Gitu. Nah, kalau Pak Jo. Ya, kalau SCTV Vivers dan Sobat Aksi, menurut kalian apa sih yang bisa kita lakukan? Langsung aja kamu komen ya di bawah sini ya. Buat Marcel juga mau komen juga silakan sih. Boleh. Iya, ada dia yang mah bisa komen, ngomong. katanya komen di Apa live tuh? Marcel dimatiin, jahat banget. Gak ada yang matiin. Gak ada yang matiin. Masa sih? Enggak ada yang matiin di sini. Bisa. Sobat Miss Queen emang begitu Kak. Emang ini emang Agak beda ya. garis keras itu, garis keras. Kalau join live Aku tapi pengen nanya sama Kak Marni nih. Kak Marni, aku pengen nanya sama Kak Marni nih. Iya ya, Kak. Iya, jadi kan topik pembahasan ini kan emang bikin panas nih ya. Tapi kita memang harus tetap tenang buat cari solusi. Nah, Kak Marni sebagai anak muda, apa sih yang bisa kita lakukan untuk melindungi hutan kita, Kak Marni? Apalagi kan Indonesia tuh hutannya luas sekali ya kan? Oh, bagus. Iya, benar banget. Tadi ya, anak muda itu kita punya peran besar kayak gitu. Di Indonesia itu 1 dari 4 itu anak muda gitu, dan kita punya kekuatan yang sangat besar, apalagi masih strong ya, masih kuat kayak gitu. Dan kita
jangan pernah berpikir bahwa menjaga hutan itu cuma tanggung jawab pemerintah atau tanggung jawab NGO atau tanggung jawabnya orang kayak gitu. Itu tanggung jawab kita, karena hutan itu memberikan kita napas kehidupan yang kita hirup tiap hari kayak gitu. Jadi kita juga harus tanggung jawab. Dan ya seperti yang tadi disampaikan bahwa laju deforestasi itu memang turun kayak gitu, dan itu kita patut apresiasi kerja keras dari berbagai pihak, pemerintah, masyarakat juga. Dan tapi ya kenyataannya memang masih tetap terjadi sih kebakaran hutan yang salah satu pemicu deforestasi, pembalakan liar dan segala macamnya. Dan satu hal yang mau tanyakan Kak, Kakak tahu nggak berapa luas hutan yang terbakar di Kalimantan tahun 2019 aja? Ini bisa kalau friend nggak Kak? Nggak sampai 1.000 hektar. Oke, saya mau tanya, kalau luas di Jakarta ya sekarang, luas Jakarta berapa Kak? Marcel, coba Luas mungkin Jakarta, bisa dibuka. luas Berapa, banget, Sel? Kak. Berapa? Iya, Luas Pokoknya banget. capek dah Kak kalau ngelilingin Kak. iya. Iya capek gitu Iya, ya iya. kalau Iya, Luas itu luas banget. Jakarta itu 650-an ribu hektar kayak gitu. Wow. Dan luas Kalimantan yang terbakar, luas lahan dan hutan yang terbakar di Kalimantan 2019 aja itu sekitar 680.000 hektar. So, lebih dari 10% kali Jakarta. Gitu ya. Sama dengan 9 kali negara Singapura. Jadi ya itu wow. itu kenyataan lapangan. Deforestasi itu turun, yes, benar, tapi itu masih terjadi. Salah satu pemicunya kebakaran. Nah, jadi kita Kalimantan kan dikenal sebagai paru-paru dunia gitu kan. Kita punya hutan hujan tropis yang sangat salah satu yang tertua dan terluas juga kan ya. Dan ya, tapi itu setiap tahun selalu mengalami kerusakan dan terus terjadi dan setiap detiknya sampai sekarang. Makanya itu kita harus bertindak kayak gitu, apalagi orang-orang yang tinggal di Kalimantan punya koneksi emosi kayak gitu kan dengan hutan dan lahannya. Ya makanya kami di Youth Ec Kalimantan, kita kalau kebakaran terjadi udah madamin api, kalau apinya udah padam tanam kayak gitu pohonnya kayak gitu. Oke. Wow. Sumarni kan Terbaik. cerita bahwa tadi jumlah lahan hutan yang terbakar tuh sampai 10%-nya gitu ya. Bahkan 10 kali sampai Kak. mendekati wilayah Jakarta gitu. Mungkin kita yang tinggal di Jakarta, saya, Papa Jud, Marcel, sama-sama tinggal di daerah yang jauh dari Kalimantan saat ini gitu. Kita beda pulau. Sobat Aksi sama SCTV Viewers pun mungkin ada yang di daerah Kalimantan, di Palangkaraya, daerah yang dekat sama titik-titik kebakaran hutan gitu. Sumarni barengan sama teman-teman, anak-anak muda juga sudah melakukan inisiasi dalam upaya pemadaman kebakaran hutan, bahkan udah dilakukan selama sepanjang hidup 24 tahun, 24 tahun Sumarni barengan untuk memadamkan hutan yang jadi tempat tinggalnya dia, dan juga paham terhadap ekosistem, apa yang dampaknya dari kebakaran hutan dan segala macam gitu. Nah, kan Sumarni udah sama teman-teman dari pihak masyarakat nih, ya kan, juga bekerja sama dengan volunteer atau relawan gitu ya, ada NGO juga dan sebagainya. Gimana dengan kebijakan pemerintah? Atau ada nggak yang mau disampaikan nih ke pemerintah mungkin terkait apa yang bisa dilakukan? Anak muda yang tinggal di sana, masyarakat udah turun tangan dari BNPB pastinya gitu, kita udah lihat di berita. Tapi dari pemerintah ada nggak dukungan yang memang bisa membantu situasi ini? Mungkin teman-teman yang lagi nonton SCTV Viewers, Sobat Aksi juga boleh komentar nih ya tentang hutan atau tentang nanya dan sebagainya, silakan. Yang mau nyampein ya. Ini ya kebijakan ya berarti ya kan Kak. Kebijakan sebenarnya kita dari segi pemerintahan ya, kita salah satu negara yang paling banyak buat kebijakan sebenarnya. Dan kebijakan mengenai pencegahan atau mitigasi kebakaran itu sudah ada kayak gitu, perlindungan lahan gambut. Mungkin satu hal yang perlu diketahui, kan banyak yang mungkin bertanya kenapa Kalimantan dan Sumatera selalu terbakar kayak gitu kan. Karena kita spesial sekali ya. 2 pulau ini tuh salah satu, termasuk Papua, itu punya ekosistem gambut. Nah, gambut ini itu dia berbeda dengan lahan aluvial atau lahan gunung yang ada di Jawa. Nah, itu ketika karena dia terbuat dari bahan organik kayak apa ya namanya,
daun kayak gitu. Nah, ketika kering, ketika salah satu penyebab kebakaran kan juga karena faktor alam ya. Jadi ketika kering itu terjadi, itu ya sama seperti daun yang kalau udah kebakar ya udah menyebar luas. Nah, tapi apinya dia nggak nyebar di atas, tapi juga nyebar di bawah tanah. Nah, makanya ketika kebakaran itu terjadi, itu 1 hektar lahan itu bisa sampai 1 bulan, 3 bulan kebakar dan terus nyebar. Kayak gitu. Nah, itu makanya kebakaran di Kalimantan hanya Tuhan yang bisa memadamkan ketika api itu terjadi. Jadi ketika kebakaran tahun 2019 itu udah dibom air, udah pakai cuaca apa sih namanya, itu mahal sekali semuanya. Udah gerak juga di lapangan di bawah, orang sudah nunggu di tim pemadam itu sampai menginap di hutan kayak gitu madamin api. Itu hanya Tuhan yang bisa memadamkan. Luar biasa. Itu kan ketika hujan muncul di bulan November, udah mulai di akhir November itu baru api berhenti kebakaran. Jadi kita 2019 itu kebakaran selama hampir 6 bulan kita menghirup asap. Nah, kebijakan itu udah banyak sih, mulai dari gimana cara pencegahan api sampai pelibatan masyarakat. Nah, tapi ya masih belum 100% optimal kayak gitu, dan ya memang perlu masyarakat itu perlu ya terlibat, khususnya orang-orang muda yang ada di lokasi kebakaran, maksudnya masyarakat lokal, karena ketika api itu muncul kan masyarakat lokal yang bisa ngelihat titik api itu, jadi mereka harus tahu kayak gitu. Nah, makanya kita di Youth-X kita latih nih anak-anak muda yang dari pedesaan atau apa dari berbagai daerah di Kalimantan, yuk kita latihan madamin api. Jadi ketika api muncul kamu tahu gimana cara matiinnya. Nah, itu pelibatannya masyarakat. Nah, kalau buat wakil anggota DPR atau mungkin pembuat kebijakan di sini gitu, itu apa yang mau disampaikan Marni? Karena di sini kita mungkin kakak pengen salah satu wakil rakyat nih, kita bakal sampaikan nih. Aku sebenarnya punya banyak ya, tapi berharap banget bisa face to face gitu ngobrol sama bapaknya, dan juga tapi hal yang mau saya tanyakan mungkin ke arah kebijakan nih Pak, gimana melindungi masyarakat, khususnya masyarakat desa ya, yang ketika kebakaran itu terjadi, saya di Palangkaraya itu cukup mudah buat saya dapatin akses kesehatan. Itu ketika kebakaran terjadi di daerah desa yang kami datangin, itu mereka harus bertahan. Sakit-sakitan tuh mereka tahan kayak gitu, karena nggak ada pustu aja itu buka 2 bulan sekali, jadi kamu harus menunggu sakit tuh ketika dokter datang. Nah, pertanyaannya gimana cara melindungi masyarakat ini ketika kebakaran terjadi, karena kenyataannya kebakaran itu kan selalu terus terjadi kayak gitu, maybe next year akan terjadi lagi. Itu pertama. Kemudian kedua, itu gimana cara memitigasi ke arah kebijakan untuk benar-benar bisa memitigasi, karena api itu lebih baik nggak muncul daripada dipadamin, karena mahal sekali madamin api itu. Kemudian tentang koordinasi. Yang ketiga itu koordinasi. Karena kita itu di bawah, kita kan udah orang-orang yang di bawah, maksudnya yang masyarakat peduli api, MPA, anak-anak muda segala macam itu udah gerak di bawah, tapi koordinasi ke atas tuh selalu susah. Nah, itu gimana caranya Pak untuk koordinasi itu lebih mudah gitu. Jadi satu pertanyaannya kebijakan untuk mencegah api dan melindungi hutan dan masyarakat juga. Oke, berarti ada 3 poin ya, Sumarni, yang akan ditanyakan ke anggota dewan. Yang pertama adalah tentang kebijakan untuk melindungi masyarakat. Yang kedua adalah tentang mitigasi kebijakan, gimana nih gitu tentang upayanya. Jadi bukan cuma untuk memadamkannya saja, menanamkan kebakaran, tapi untuk menghilangkan sumber kebakarannya. Ya. Yang tenang Kak Marni, adalah, semua itu aspirasi saya akan tampung aspirasinya. Bukan DPR. Oh. Anda bukan anggota DPR. Iya, Anda kenal DPR. Oke, karena tapi dia kenal banyak anggota DPR, tenang Kak Marni. Kita nanti insya Allah kita bakalan sampein, karena di sini mungkin kita akan ngobrol sama anggota DPR juga gitu ya, yang nanti kita akan tanya dulu gitu ketersediaannya, dan yang pastinya kita tuh udah sedikit banyak dapat gambaran ya dari Mbak Sumarni tentang apa sih manfaatnya hutan untuk kehidupan dan sebagainya. Dan kalau misalnya satu hutan, satu lahan, satu daerah terbakar, berarti ada ekosistem yang hilang. Dan juga hutan sebagai rumah dari segala jenis makhluk hidup ada di sana gitu, termasuk yang minggu lalu kita udah omongin ya Hifzi gitu, yang horor-horor gitu, horor tapi ternyata banyak manfaatnya untuk kehidupan kita. Dan kalau sampai hutan terbakar, hutannya punah, baiklah semua kehidupan
di dunia ini. Bener Gitu. banget Kak Safira. Ini juga semoga ini men-trigger teman-teman semua yang ada di rumah buat lebih peduli lagi untuk menjaga hutan kita ya. Kalau gitu terima kasih Kak Marni sudah mau sharing sama kita. Kasih. Salam buat teman-teman sana di Kalimantan Ya, ya. Semoga bye. terus bisa melakukan yang terbaik buat hutan di Kalimantan. Terima kasih Kak. Amin. Terima kasih ya.